Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri S. Arahap, kelas 06 SMJ 011, ruangan 633. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 10 dengan judul Keputusan Pembiayaan dan Struktur Modal dengan dosen pengampu Bapak Rudi Sanjaya SEMM. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nah, kelompok kami dengan judul Keputusan Pembiayaan dan Struktur Modal. Untuk slide pertama, saya ingin menjelaskan keputusan pembiayaan itu sendiri adalah keputusan penting yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk menentukan sumber dana yang akan dipergunakan dalam menjalankan operasional dan pengembangan bisnis. Keputusan ini bisa berasal dari dua sumber utama. Yang pertama sumber internal dan yang kedua sumber eksternal. Pembiayaan internal yaitu mencakup dana yang berasal dari dalam perusahaan seperti laba ditahan, depresiasi, atau penjualan aset yang tidak produktif. Yang kedua, pembiayaan eksternal berasal dari luar perusahaan dan bisa berupa pinjaman bank, penerbitan obligasi, leasing, atau penerbitan saham baru. Yang kedua saya ingin menjelaskan di slide kedua selanjutnya, yaitu struktur modal. Struktur modal itu sendiri adalah komposisi atau perbandingan antara utang dan modal sendiri atau yang disebut ekuitas dalam pendanaan jangka panjang perusahaan. Dan untuk struktur modal sendiri itu memengaruhi kinerja keuangan dan resiko perusahaan itu sendiri. Yang pertama, jika terlalu banyak menggunakan hutang, perusahaan bisa menghadapi resiko gagal bayar, terutama jika arus kasnya tidak stabil. Sebaliknya, jika terlalu banyak menggunakan ekuitas, perusahaan bisa kehilangan efisiensi karena pembagian laba menjadi lebih besar dan mungkin dilusi kepemilikan saham. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari struktur modal yang optimal, yaitu kombinasi antara hutang dan ekuitas yang menghasilkan biaya modal terendah dan nilai perusahaan tertinggi. Yang ketiga, tujuan dan manfaat struktur modal. Tujuan dan manfaat struktur modal yang pertama adalah memaksimalkan nilai saham di pasar modal melalui struktur pendanaan yang efisien. Yang kedua, menetapkan biaya modal secara optimal, di mana kombinasi utang dan ekuitas yang tepat bisa menurunkan weighted average cost of capital atau disebut WACC. Yang ketiga, mengelola risiko keuangan dengan menjaga keseimbangan antara beban utang dan kemampuan bayar perusahaan. Yang keempat, menjaga keseimbangan keuangan sehingga perusahaan tidak terlalu tergantung pada satu sumber pembiayaan saja. Yang keempat, teori struktur modal. Teori ini bisa mencakup berbagai pendekatan yang membantu perusahaan dalam menentukan struktur pendanaan terbaik. Di antaranya adalah teori Modigliani atau Miller MM yang menyatakan bahwa dalam kondisi pasar sempurna, struktur modal tidak memengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, trade-off theory yang mempertimbangkan manfaat pajak dari utang versus resiko kebangkrutan. Yang ketiga, pecking order teori yang menyarankan urutan referensi pendanaan dana internal ke utang dan ke ekuitas. Yang keempat sendiri adalah agensi teori yang menghubungkan struktur modal dengan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Yang kelima sendiri adalah faktor yang memengaruhi struktur modal. Berbagai faktor memengaruhi keputusan struktur modal suatu perusahaan, antara lain probabilitas.
Nah, probabilitas itu sendiri adalah perusahaan yang menghasilkan untungan besar cenderung tidak terlalu membutuhkan utang. Yang kedua, stabilitas pendapatan. Itu sendiri adalah pendapatan yang stabil membuat perusahaan lebih nyaman mengambil hutang karena resiko gagal bayar lebih kecil. Yang ketiga, struktur aset. Perusahaan dengan aset tetap tinggi bisa menjadikannya jaminan pinjaman. Tingkatan pertumbuhan, perusahaan yang tumbuh cepat memerlukan dana besar sehingga bisa menggunakan lebih banyak utang. Yang selanjutnya, ukuran perusahaan. Perusahaan besar lebih mudah mengakses sumber dana dengan syarat lebih baik. Yang terakhir adalah kondisi pasar modal dan suku bunga. Tingkat bunga yang tinggi bisa membuat hutang menjadi mahal, sedangkan kondisi pasar modal bisa mempengaruhi keputusan menerbitkan saham. Yang keenam, implikasi keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan yang diambil perusahaan akan membawa dampak besar terhadap kinerja dan keberlanjutan bisnis. Beberapa implikasinya, yang pertama adalah nilai perusahaan. Keputusan yang efisien akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Yang kedua, risiko dan beban bunga. Penggunaan hutang harus diperhitungkan dengan baik karena akan menambah kewajiban bunga. Yang ketiga, kepercayaan investor. Struktur modal yang sehat mencerminkan manajemen yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Yang terakhir adalah fleksibilitas bisnis. Dana yang diperoleh dari keputusan pembiayaan dapat digunakan untuk menghadapi peluang atau krisis secara cepat. Yang ketujuh adalah faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Slide ini lebih memperdalam faktor-faktor teknis seperti perusahaan yang menguntungkan lebih suka menggunakan dana internal karena tidak menimbulkan beban tambahan. Yang kedua, stabilitas pendapatan memungkinkan perusahaan mengelola cicilan hutang dengan lebih tenang. Yang ketiga, aset tetap seperti bangunan dan mesin bisa menjamin untuk memperoleh pinjaman. Yang keempat, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi memerlukan pendanaan tambahan untuk ekspansi, biasanya dengan kombinasi hutang dan ekuitas. Selanjutnya, dampak keputusan pembiayaan terhadap nilai perusahaan. Keputusan pembiayaan yang bijak bisa memberikan efek terhadap nilai perusahaan. Yang pertama adalah pengurangan biaya modal. Dengan memilih kombinasi pendanaan yang tepat, perusahaan dapat menurunkan WACC. Yang kedua, keuntungan pajak. Bunga utang bisa menjadi pengurang pajak sehingga penambah efisiensi finansial. Yang ketiga, pengurangan dilusi saham. Jika pembiayaan dilakukan dengan hutang dan bukan saham baru, maka kepemilikan pemegang saham lama tidak berkurang. Untuk mempersingkat, kita akan memberikan studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Laporan keuangan Indofood tahun 2023 menunjukkan total hutang sekitar 70 triliun, total ekuitas sekitar 50 triliun, debt to equity ratio there 1,4 kali. Ini menandakan struktur modal Indofood cenderung agresif karena lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan modal sendiri. Namun masih wajar untuk industri manufaktur besar. Nah, studi ke kasus Indofood strategi pembiayaan. Indofood menggunakan dua strategi. Yang pertama, pembiayaan internal mengandalkan laba ditahan untuk investasi, ekspansi, dan dividen yang menunjukkan strategi konservatif dan menjaga stabilitas keuangan. Pembiayaan eksternal menggunakan obligasi dan pinjaman bank untuk membiayai ekspansi dan pembelian aset strategis dengan suku bunga kompetitif. Studi kasus Indofood strategi leverage. Meskipun memiliki lebih dari satu, Indofood memastikan rasio utangnya tetap dalam batas aman. Hal ini dibuktikan dengan interest coverage
Rasio yang tinggi, yang artinya Indofood mampu membayar bunga utang dari laba operasional. Ini menandakan bahwa hutang mereka digunakan secara terukur dan tetap menjaga kestabilan perusahaan. Oke, terima kasih dalam presentasi singkat yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, data, maupun kesalahan segi apapun itu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.